Nodirbek Abdusattorov keluar sebagai juara Praha International Chess Festival 2026. Dan ini adalah game terbaiknya, di mana dia mengalahkan juara dunia Gukesh Domaraju. Lagi-lagi dia mengalahkan Gukesh Domaraju. Seperti apa gamenya? Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Buat kalian yang suka partai endgame, ini adalah game terbaik dari Abdusattorov. Dia mulai dengan pembukaan Inggris C4, dijawab dengan E5 oleh Gukesh, putih kuda C3, hitam kuda ke petak F6, putih E3, variasi King English dalam teori English opening, kemudian hitam gajah B4. Putih kuda G ke petak E2, hitam D5, makan lagi. Yes, putih coba bermain solid dulu, sementara hitam langsung mendobrak lewat petak center. Putih mainkan Queen B3, kemudian hitam melakukan pertukaran kuda, dimakan balik gajahnya, bukan kudanya. Kenapa? Karena putih pengen punya sepasang gajah. Hitam kemudian mainkan langkah kuda ke petak D5 mengancam Queen. Queen mundur ke petak B3. Hitam kuda ke petak C6, develop pieces, putih kuda C3, menawarkan pertukaran kuda. Hitam kuda D ke petak B4. Yap, kita bisa lihat bahwa Gukesh coba menyerang langsung ke petak D3 dan mungkin mau setup gajah E6 atau gajah F5 untuk petak C2. Putih merespon dengan gajah C4, ancam balik pion di petak F7. Kemudian kuda D3 dilakukan, bukannya takut atau makan kuda di petak D3, tapi putih malah main raja E2. Jadi bermain tanpa castle, guys. Bermain tanpa castling, bermain tanpa rokade. Nah, di sini ada langkah epic dari hitam, kuda F4, yang kalau dimakan, kuda bakal ke petak D4, skakster. Tentu saja putih melihat itu, mainkan langkah raja F1. Hitam kuda E6 menutup ancaman F7, putih menteri D1. Lah, coba lu bayangin, main begini tanpa rokade, queen balik lagi, kok bisa menang ya? B6 dimainkan oleh hitam, putih B4. Ya, kalau dimakan ini tipuan ya, makan ada queen ke petak A4. Gajah B7, putih A3, hitam queen ke petak A4, ancam bishop, dijaga D3, dan hitam rokade panjang. Gila sih, ini udah enak buat hitam ya, tapi kok nggak bisa menang. H3 dimainin, gajah ke petak B2, H3 langkah yang lebih bagus, dan hitam melakukan kesalahan dengan kuda G5. Seharusnya benteng HE8 lebih bagus. Kuda G5, tujuannya apa? Mungkin di sini pengennya F5 ya. Nah, kemudian putih merespon dengan H3, hitam F5 betul. Kemudian putih benteng C1, raja ke petak B8, putih mulai masuk dengan kuda D5. Hitam lagi-lagi melakukan kesalahan dengan benteng D7. Harusnya Queen H6 lebih bagus. Apa yang dilakukan putih? Sebenarnya putih di sini bisa melakukan langkah sacrifice the knight yang kalau dimakan maka ada B5. Tujuannya apa? Dapetin pion di petak E5. Nah, putih juga melakukan kesalahan melewatkan taktik dengan Queen C2. Hitam benteng E8, putih coba mempersolid posisi dengan F3 yang seharusnya di sini A4 lebih bagus. F3, kemudian hitam Queen H6, putih King F2, hitam skak lagi, raja mundur, kuda E6. Mungkin kalau bolak-balik remis ya, tapi mungkin pengen ada ancaman lain. Putih kuda C3, hitam Queen H6, putih Queen F2, hitam G5. Gue nggak bisa bayangin ya, di sini putih bermain tanpa posisi raja yang aman dan tanpa koneksi buah yang bagus ya, tapi bisa menang loh. Raja G1, kemudian Queen G6, kuda E2, kemudian A6, kemudian H4, G4, kemudian H5 dimainkan. Ini masih unggul buat hitam nih. Kemudian Queen H6, makan G4, makan kuda G3, B5. Bukan langkah yang tepat, harusnya kuda ke petak F4 bakal jadi langkah yang menarik menurut engine. Kenapa? Karena kalau dimakan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian kuda ke petak E4, hitam bisa mainin langkah G3. Ya, perlu melihat beberapa langkah ke depan tentu saja, kalau level Grandmaster ini bisa terlihat ya. Kemudian B5 dimainkan, putih makan kuda, dimakan lagi, dan kemudian putih menteri E2. Hitam kuda ke petak D8, blunder pertama oleh Gukesh Domaraju dengan waktu yang tipis. Lagi-lagi masalah Gukesh tuh seringkali adalah pressure time, manajemen waktu yang buruk. Ya, harusnya benteng E8 bakal langkah yang bagus. Kuda D8 dan dimainkan benteng H8, benteng ke petak H4 dan keadaannya jadi seimbang. Jadi kita sering lihat
Abdus Satarov lawan Gukes ini sering terjadi ya di top level, tapi yang kita mention sering banget Gukes punya masalah. Dia sering kalah karena time pressure. Inilah yang dimanfaatin sama Abdus Satarov, tapi Gukes belum sembuh dari ini nih. Kemudian hitam mainin langkah benteng G7. Kesalahan berikutnya, sebenarnya putih di sini bisa mainin kuda ke petak F5, dan kalau dijawab nanti putih bisa mainin langkah benteng G4 ya, atau queen ke petak G5, putih bisa M4, kudanya bakal kuat. Tapi ada Abdus Satarov tidak melihat itu, dia mainin M4 dulu. Ya, kemudian tetap unggul ya, queen ke petak G5 dan baru kuda F5. Kemudian benteng G8, putih melakukan kesalahan dengan benteng F1, harusnya benteng C5. Dan lu bisa lihat sekarang posisi raja putih seperti rokade yang natural ya, rokade yang direncanakan, rajanya geser ke petak F1, G1, dan sekarang aman. Kemudian hitam kuda C6, putih gajah C1, hitam kuda D4. Ya, putih menolak pertukaran queen D1, kemudian hitam queen D8, dan putih mendapatkan keunggulannya, satu pion. Kemudian hitam makan lagi, bishop C8. Pertandingan belum selesai. Lu bisa lihat di sini ada perbedaan gajah, warna gajah ya di sini. Dan game berlanjut menuju endgame dengan benteng F6, kemudian menteri M4. Ya mungkin lu wondering kenapa nggak gajah G5 ya? Bukannya ini dapat. Maka di sini ada queen G8 ya teman-teman. Nah, maka queen M4, kemudian menteri D7 dan makan pion E5. Seharusnya di sini game 4 bakal jadi keunggulan yang besar. Harusnya sabar dulu karena ini pion yang lemah. Makan, kemudian makan lagi, dan makan, dan kemudian menteri D4. Oh ya, buat teman-teman yang bingung kok waktunya tadi tinggal detikan, sekarang nambah lagi. Jadi peraturan dalam catur klasik di Praha International Chess Festival ini setelah langkah ke-40 ada tambahan waktu. Kemudian gajah E6, kemudian H6, gajah D5, bishop F2, dan raja B7. Lu bisa lihat di sini bahwa si Gukes sepertinya hanya mencari remis ya dengan posisi yang lebih bertahan. Tapi kemauan Abdus Satarov untuk menang itu gede banget dan dia mengontrol permainan ini. Ya, lu bisa hitung putih memiliki 5 pion, hitam 4 pion. Tapi gimana cara menang? Coba gua tes kalian. Ya, potensinya ada di sini, 2 pion lawan 1 pion di sayap raja. Tapi gimana cara menangnya? Itu yang akan kita lihat. Lo akan lihat bahwa putih terus mencoba rajanya naik ke atas ya supaya tidak terjadi skak abadi, dan akhirnya karena ini terkunci di petak C7 dan hitam melakukan blunder dengan langkah gajah F3. Apa langkah yang harus dimainkan oleh putih pada posisi ini teman-teman? Yap, langkahnya adalah G6. Gak bisa dimakan pakai queen karena skakmat, dia menyerah. Kenapa? Karena kalau dimakan lagi pakai pion maka putih akan queen makan queen. Queen makan C7, queen makan queen, dan dimakan lagi, pion akan promosi. Kalau G5 ya tinggal dimakan aja. Kalau gajah 4 ya udah tinggal mainin langkah gajah 5. Ini 2 pion, putih akan coba promosiin pion ini dulu. Gajah hitam harus dikorbankan dan putih akan menang. Itulah gamenya yang terjadi. Nggak heran akurasi dari putih di sini 90%. Dan ini adalah hasil klasemen akhirnya dengan tema 9 babak ya. Abdus Satarov peringkat 1, peringkat 2 pecatur Iran, Parhama Solo, Arafin Citambaram dari India justru peringkat ketiga. Di manakah Gukes? Peringkat 9 dari 10 peserta. Apa komentar kalian? Gua no comment. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus Chess biar semangat bikin konten.